Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC bertemakan full putih dan juga upgradable untuk kedepannya. Ya dimana di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G dengan Vega 7 eGPU bawaannya lah. Tapi aman untuk upgradable kedepannya juga bisa untuk part-part yang ada di sini semua. Dengan komponen yang baru-baru juga dan bertemakan full putih sangat cakep sekali. Seperti contoh yang ada di sini. Dan juga di sini satu paket PC di harga 5.550.000 dan apakah bagus atau tidak untuk jangka kedepannya menggunakan part-part yang ada di sini. Lanjut yang pertama, di sini saya tuh menggunakan Ryzen 5 5600G yang tray ya, bukan yang box di harga 1,7 juta, udah sangat worth it sekali. Kalau mau beli yang box di harga 2,2 lah, terpaut 500.000, tapi lebih baik membeli yang tray dan juga dana lebihnya dialokasikan ke CPU cooler seperti contoh yang ada di sini supaya lebih dingin dari segi performanya itu lebih bagus dan juga prosesor tersebut dia itu jarang rusak jadi aman lah kecuali kalau human error seperti contoh yang ada di sini 6 core 12 thread udah lebih dari cukup untuk upgradable ke depannya dan juga udah cukup juga sih di 6 core 12 thread dan juga sementara menggunakan eGPU Vega 7 yang dimana tersebut itu lebih hemat daya ya maklum sih karena tidak memakai GPU eksternal jadi lebih hemat daya. Dan selanjutnya saya menggunakan MOBO yang ada di sini ASRock B550M Pro SE yang berwarna full putih seperti contoh yang ada di sini dan juga rekomend sih untuk saat ini di harga 1.480.000 serta bisa upgradable ke depannya menggunakan MOBO yang ada di sini B550M yang untuk Ryzen 7 maupun Ryzen 9 udah cukup lah menggunakan ini yang penting serinya minimal di B550 dan juga ini sangat cakep sekali dari segi temanya dan juga sudah support 3 pin RGB maupun yang lainnya lah kalau misal upgrade ke depannya jadi ini lebih bagus dan juga harga termurah di 1,4an mereknya ASRock garansi dari ini ya AMD jadi nyaman dan selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini RAM dari Adata XPG Spectrix D35G 8x2 16GB lah seperti contoh yang ada di sini tampilannya berwarna putih dari segi heatsinknya dan juga ada LED RGB meskipun udah saya setting dari segi warnanya ke warna putih sesuai temanya jadi terlihat lebih cakep kalau misal pengen murah lagi ya silahkan cari yang berwarna putih aja dari segi heatsinknya tanpa ada LED di harga 500 ribuan tapi kalau yang ini di harga 670.000 terbilang masih murah lah kalau pengen lebih hemat lagi silahkan cari yang berwarna putih aja heatsinknya tanpa LED dan juga kecepatan yang di 3200 jadi udah cukup banget menggunakan kecepatan RAM-nya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan SSD dari Adata ini yang SATA ya 240GB yang dimana di harga 260.000 untuk OS dan juga beberapa aplikasi dan kalau misal pengen lebih silahkan tambah aja SSD maupun harddisk di bagian dalam sini karena masih banyak slotnya tapi kalau rakitan yang ada di sini supaya lebih murah saya tuh menggunakan SSD aja yang standar lah di 240GB tapi intinya wajib memakai SSD supaya lebih bagus dan juga performanya tersebut tidak kencang dari segi booting maupun yang lainnya. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini CPU cooler dari Dark Flash Strobe Series Z4 seperti contoh yang ada di sini di harga 220.000 yang murah sih untuk ini dan juga fan-nya tersebut yaitu ARGB udah saya setting berwarna putih seperti contoh yang ada di sini sangat menarik sekali di harga terjangkau 220.000 tapi fan-nya bisa diganti sesuai temanya ini sangat rekomend dan juga suhunya lihat aja nanti di akhir video apakah panas atau tidak menggunakan CPU cooler murah di harga 200 ribuan untuk yang ada di sini. Dan lanjut saya itu menggunakan power supply dari Frostfire 500 watt 80 plus bronze yang dimana untuk mengangkat Ryzen 5 5600G udah lebih dari cukup lah karena full loadnya tidak sampai di 100 watt kalau nggak salah lihat aja nanti di akhir video dan juga bisa upgradable ke depannya lah kalau semisal ini paling mentok di RX 6600 dan juga di RTX di 4060 ya ini udah mentok kalau yang 3060 jangan tapi kalau yang 4060 dia itu masih bisa karena dia itu hemat daya untuk serinya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing yang ada di sini Infinity Horus V2 yang berwarna putih di harga 390.000 tipenya tersebut yaitu MATX dan juga sangat cakep lah di bagian depan dia itu ada meshnya, di bagian samping ada power supply cover, kelihatan power supply apa yang kalian pakai dan juga tipenya MATX udah sangat cakep sekali dan juga pas dari segi MOBO-nya terbilang terjangkau sih untuk yang ada di sini meskipun belum ada free fan-nya nggak masalah sih Infinity Horus V2 di harga 390.000
Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5, ada 6 sih. Ini ya, fan RX7 di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dan juga dingin di bagian dalam casing. Di bagian depan itu masuk, atas keluar, di bagian belakang keluar. Ya, 3-3 sih untuk yang itu. Di harga satuannya di 35.000. Kalau dikali 6, 210.000 untuk fan yang ada di sini. Ya, udah cakep sih. Dan juga berwarna putih dari segi fan-nya. Sesuai temanya, full putih semua. Ini sangat cakep. Dan kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasi yang ada di sini. Dan apakah worth it atau tidak? Di harga 5.550.000. Masih menggunakan Ryzen 5 5600G, yang dimana untuk ketik-ketik udah cukup lah, apalagi ini hemat daya. Serta upgradable ke depannya bisa menjadi PC gaming. Kurang lebihnya seperti itu, nggak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini ada data SU650, dia tuh 100% dari segi performanya, tapi kesehatannya di 97%, ada bad sector. Tapi ini wajar sih untuk kalangan Adata SU650. Kebanyakan kasus seperti itu, berbeda seperti di brand pada umumnya, kebanyakan di 100%. Yang dimana pengalaman saya sudah beberapa kali kayak gitu. Bisa dibilang ini wajar, pasti menurun. Dan juga suhunya di 30 derajat terbilang ini dingin. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan dari segi Adata SU650. Dari segi membaca yang mendapatkan di 553 dan juga menulisnya di 472. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu Uptune-nya 520/450. Dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua. Bisa dibilang ini bagus dari segi realitanya. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu Ryzen 5 5600G menggunakan Dragflash Storm Z4. Untuk minimalnya mendapatkan di 34 derajat dan juga maksimalnya di 74 derajat. Terbilang masih dingin semua. Untuk minimalnya cuma dimanja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 34 derajat, terbilang ini bagus. Dan apalagi di maksimalnya saat tes di Geekbench dan dia untuk paling tinggi di 74 derajat, ini juga masih bagus di 70-an untuk bandingkan Ryzen 5 5600G. Lanjut ke Geekbench R15 untuk OpenGL mendapatkan di 122 fps menggunakan Vega 7 dan juga CPU mendapatkan di 1838 CP 6 core 12 thread. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 65 fps. Terbilang ini masih lancar lah, dan apalagi di settingan rata kiri mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau di GTA Roleplay mungkin agak kurang ya untuk yang ini, dan mungkin bisa di settingan 720p dari segi layarnya. Lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 130 fps. Terbilang ini lancar lah, di atas 100 fps. Gamenya terbilang ringan untuk yang ini, di game Valorant, di settingan rata kanan. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 44 fps. Terbilang masih cukup bagus lah, masih mendapatkan di atas 30 fps untuk standar gaming paling bawah. Tapi dengan resolusi di 1080p udah cukup untuk yang ini, di gamenya Genshin Impact. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 52 fps. Terbilang ini udah cukup bagus, hampir menyentuh di 60 fps di settingan rata kiri. Di gamenya Assetto Corsa udah cukup bagus. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 57 fps. Terbilang ini udah bagus. Dan kalau semisal ingin lebih, silahkan ke setting low aja untuk di game Dota 2, mendapatkan di atas 60 fps. Tapi tergantung selera kalian, ke settingan low maupun ke settingan medium. Lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 38 fps. Terbilang ini masih lancar lah, masih mendapatkan di atas 30 fps.
Dan kalau settingan yang lebih baik di settingan low supaya mendapatkan di atas 50-60 fps di gamenya PES 2021 supaya lebih smooth lah dari segi gambarnya. Lanjut ke dayanya, untuk yang ini minimalnya mendapatkan di 52 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja, dia mentok paling bawah di 52 watt terbilang ini irit. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 91 watt terbilang ini irit banget lah, di bawah 100 watt. Dari segi dayanya ini bagus, yang dimana menggunakan Vega 7 bawaan dari eGPU Ryzen 5 5600G. Dan juga ini saya tes di gaming dari yang mentok paling tinggi di 91 watt. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 5,5 juta mendapatkan Ryzen 5 5600G dan juga upgradable ke depannya, dan apalagi tampilan yang berwarna full putih semua dari segi CPU cooler, MOBO, RAM casing, fan case-nya ini terbilang sangat menarik. Seperti contoh yang ada di sini tampilannya, dan apalagi hemat daya juga sih, menggunakan eGPU Vega 7. Dan kalau semisal ke depannya pengen upgrade, silahkan cari aja RX 6600 maupun RTX 4060. Untuk power supply-nya udah lebih dari cukup menggunakan Frostfire 500 watt. Untuk jangka panjang, kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga tampilan berwarna full putih semua. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lain yang menarik review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.